Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Ini peringatan kepada program mau swasembada pangan atau ketahanan pangannya pemerintahan Prabowo, bahwa pada saat kita berambisi mau mencukupi seluruh pangan, kita kelaparan aja masih masalah besar kok di Indonesia ini. Ada 60 kabupaten kota di atas 20%, 35 kabupaten kota di atas 30%. Mau swasembada pangan, mau ketahanan pangan, ini masalah di depan mata. Kelaparan, kekurangan nutrisi dalam konteks ini, itu masih dialami oleh puluhan juta penduduk Indonesia. Soal kedaulatan pangan itu tidak hanya terhadap asing ya, terhadap ketergantungan pada usaha-usaha besar. Saya tidak anti food estate, tetapi menurut saya gagasan food estate kalau dibayangkan di satu wilayah diurus oleh swasta, apalagi ada asingnya dan seterusnya, sepertinya bukanlah ide yang bagus gitu loh menurut saya. Karena jangka menengah panjangnya kita itu sekali lagi adalah tadi, ada soal kelaparan, ada soal ketidakcukupan gizi, ada soal kesejahteraan petani, dan ada soal negara tidak boleh bergantung pada asing ataupun pada perilaku sekelompok orang untuk menentukan hajat hidup orang banyak. Jangan menyamakan swasembada pangan dengan swasembada beras, dan jangan disempitkan menjadi produksi beras melampaui konsumsi beras. Di luar itu semua ada soal bagaimana petani sejahtera, karena masih ada 42 juta petani. Itu berarti menyangkut 100 juta penduduk, itu kan petaninya. Coba sepertiga penduduk kita itu terkait dengan pertanian. Bagaimana kita tidak memikirkan mereka yang di urutan teratas untuk dipikirkan? Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bright Institute kerjasama dengan barisandata.co kembali mengadakan webinar untuk menyajikan kajian dari Bright Institute yang pada sore hari ini akan mengangkat topik swasembada pangan. Beberapa rekaman video dari Presiden Prabowo yang dimulai sejak pelantikan beliau ya. Beliau mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya. Jadi perlu kita garis bawah ini, ada kata waktu yang sesingkat-singkatnya. Tetapi yang penting ini berturut-turut pidato, penyisiran anggaran, lalu ada pemberitaan tentang peninjauan lokasi, berarti semacam menegaskan adanya food estate ya. Food estate ini sebetulnya program yang sudah dijalankan di era Jokowi, dilanjutkan dengan intensitas yang kelihatannya ingin lebih tinggi. Apa sih ya swasembada pangan itu pada dasarnya? Secara umum, jika produksi pangan itu mencapai 90% dari kebutuhan nasional. Seperti itu. Yang definisi lebih umum adalah ketika suatu negara memenuhi kebutuhan pangannya terutama dari produksi domestiknya, itu disebut swasembada pangan. Kalau lebih teknis lagi, sebenarnya kata-kata swasembada pangan ini kan tidak banyak dipakai di jurnal kah, di perbincangan ilmiah, kan yang dipakai adalah ketahanan pangan. Tetapi kalau kita hubungkan, swasembada pangan ini bisa didefinisikan secara sederhana adalah kondisi ketahanan pangan yang kuat gitu, kira-kira begitu ya.
Jadi dicirikan terutama sekali oleh produksi pangan atau kemampuan menyediakan pangan untuk memenuhi konsumsi domestik. Namun definisi yang lebih ketat ya menekankan hal lain selain soal produksi melebihi konsumsi atau sekurang-kurangnya produksi memenuhi hampir sebagian besar 90% konsumsi, tetapi menekankan unsur lain dari ketahanan pangan, berarti swasembada pangan juga, yaitu soal kesejahteraan petani. Jadi tidak hanya terpenuhi pangannya, tetapi petaninya pun harus meningkat kesejahteraannya. Juga menekankan pada aspek ketahanan pangan itu tidak hanya jumlah total melebihi konsumsi total, tetapi tiap individu, hampir setiap individu di suatu negara, terpenuhi gizi dan nutrisinya. Sehingga bisa sehat, aman, produktif, terbebas dari penyakit secara umum ya. Jadi penekanan tidak hanya pada jumlah total, tetapi memang terbukti nyaris hampir memenuhi setiap orang. Itu definisi yang nampaknya lebih banyak dipakai kalau oleh para ahli ya. Supaya langkah-langkah menuju itu tuh tidak hanya soal menambahi produksi, apalagi menambahi ketersediaan dengan impor, tetapi menekankan pada akses juga. Berarti orang bisa mengakses secara fisik maupun secara harga, secara ekonomi. Bahkan buat yang lebih nasionalis itu menekankan juga bahwa diproduksi oleh siapa, kemudian ini berkelanjutan atau tidak, terkait nggak dengan ketahanan negara, ketahanan nasional. Nah, itu namanya kedaulatan pangan. Nah, semacam itulah kita bisa mengambil titik tengah dari definisi-definisi itulah. Jangan sampai kita nanti menerima informasi bahwa pangan telah tercapai ketika data produksi melebihi data konsumsi, apalagi jika data ketersediaan. Tersediaan kan berarti nggak hanya dari produksi, bisa dari impor. Nah, karena itu dalam beberapa waktu pemerintahan era Soeharto era Jokowi sempat ada beberapa klaim swasembada, meskipun di era Jokowi sempat berkembang istilah swasembada beras ya. Indonesia ini sebenarnya beruntung sudah ada undang-undang yang khusus ya. Jadi artinya ini amanat undang-undang. Ya, undang-undang tentang pangan ya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012. Di sana sudah disebut banyak hal, terlepas mulai ada kritik-kritik dari para ahli tentang konsep-konsep dasar di undang-undang ini yang nanti mungkin menjadi wacana juga bisa untuk dilakukan perbaikan ya. Itu ada definisi pangan, ada definisi ketahanan pangan, lalu yang penting juga di undang-undang itu terlihat bahwa ada soal ketersediaan, soal keterjangkauan secara fisik maupun secara ekonomi, lalu stabilitas. Nah, ini stabilitas ini artinya betul jumlah totalnya melebihi jumlah total konsumsi, betul bahwa sebagian besar rakyat bisa mengakses dengan mudah dan murah, tetapi antar wilayah, antar waktu bagaimana? Nah, itu namanya stabilitas ya. Sebelum kita masuk ke beberapa angka tentang kekinian kita, coba lihat kajian dari lembaga internasional tentang hal-hal yang berhubungan. Nah, salah satunya adalah dari Global Hunger Index. GHI ya, itu adalah laporan yang dibuat oleh 3 lembaga, ada World Hunger Help, lalu ada Concern Worldwide, IFHP ya, dan cukup dikutip oleh banyak negara karena yang dicakup adalah kurang lebih 135 negara, meskipun beberapa negara tidak lengkap datanya, sehingga yang dianggap lengkap 127 negara. Nah, di dalam laporannya yang terkini tahun 2024 ada beberapa definisi tentang ya sesuai namanya ya, Global Hunger Index, GHI. Ini ya fokusnya adalah hunger, kelaparan fokusnya. Ya tadi kita jauh tuh, kita tadi kan swasembada pangan, ini yang lebih ekstrim saja. Kalau memang kita swasembada pangan pasti hungernya teratasi kan, kira-kira gitu. Nah, definisi laparnya standar ya, artinya menunjukkan kondisi penderitaan atas ketidakcukupan kalori dan sebagainya. Juga di situ dibedakan antara undernutrition dengan malnutrition. Malnutrition itu lebih luas dari undernutrition ya, karena ada yang malnutrition itu ada yang overnutrition ya. Jadi laporan ini tidak mengcover yang overnutrition, yang mohon maaf seperti obesitas dan sebagainya, tetapi benar-benar yang undernutrition. Melaporkan kondisi secara umum dunia, lalu juga membuat kondisi negara-negara berdasarkan data-data yang kemudian dibuat menjadi komponen lalu indeks ya. Jadi indeks komposit dari indeks-indeks. Apa yang mereka perhatikan untuk menunjukkan tingkat kelaparan sebuah negara dan otomatis secara keseluruhan tingkat kelaparan dunia. Jadi pengertian kelaparannya bukan soal tidak makan saja jadinya. Ada indikasi-indikasi lain untuk menunjukkan bahwa memang itu ada hal yang terkait dengan lapar atau kekurangan nutrisi. Pertama, dia memakai komponen undernourishment ya. Itu undernourishment ini ya soal ketidakcukupan nutrisi gitu ya.
itu diberi bobot sepertiga dari indeks. Lalu ada child stunting. Di sini ditegaskan pengertiannya, child stuntingnya adalah persentasi anak di bawah 5 tahun yang memiliki tinggi badan tidak sesuai dengan usianya. Pendek lah gitu kira-kira ya, dibandingkan usianya. Itu dikasih bobot 1/6 dari indeks. Lalu ada child wasting. Child wasting ini sama tadi, pakai porsi dari anak-anak di bawah 5 tahun yang memiliki berat badan tidak sesuai dengan tingginya. Nah, kalau yang tadi child stunting ini merefleksikan menurut laporan ini adalah kekurangan nutrisi yang kronis. Kalau yang ini child wasting itu mengindikasikan soal kekurangan nutrisi yang akut. Nah, ditambah satu lagi komponen yang diberi bobot sepertiga yang tadi 1/6, child mortality, tingkat kematian anak di bawah 5 tahun. Indeks dibuat 0 sampai 100. Tingkat kelaparannya itu rendah jika indeksnya bernilai antara 0 sampai 10 ya, 9,9. Kalau indeksnya 10 sampai 19,9 di bawah 20 itu moderat, sedang. Lalu serius tingkat kelaparannya jika indeksnya 20 sampai 34,9 dan seterusnya. Jadi Indonesia menurut laporan ini memiliki skor 16,9. Jadi sedang ya, dari 5 skala masuk sedang, tapi sedangnya dekat ke atas. Jadi masih lama kita untuk menuju ke low ya. Nah, dan yang penting kita baru 2 tahun mengalami moderat ini, baru tahun 2023 dan 2024. Sebelumnya kita masuk serius, meskipun seriusnya agak mendekat ke moderat. Kita memiliki undernourishment, jadi kekurangan nutrisinya itu 7,2%. Jadi 7,2% dari penduduk Indonesia itu masih tidak mencukupi pangannya, ya nutrisinya itu. Jangan melihat angka 7,2% kecil ya. Kita ingat-ingat aja penduduknya berapa, 280 juta. Nah, silakan Anda hitung sendiri. Nah, dari sisi stunting ini masih dipakai angka yang tinggi. Lalu ada yang child wasting itu 10%, tingkat kematian balita 2,1%. Yang penting skor kita 16,9 dan Indonesia menduduki peringkat ke-77 dari 127 negara. Ya, bukan berita baik ya. Artinya kita dengan negara yang punya pertanian yang luas, petani yang banyak dan sebagainya, kita ternyata tingkat kelaparannya di tengah-tengah aja, sedikit di bawah rata-rata jadinya. 77 dari 127 soalnya. Kalau lebih lanjut lagi kita lihat, ada tren. Nah, cuma hati-hati ya membacanya. Ada angka JXA 2000 itu 25,7. Tadi kan 16,9 yang 2024. Tapi hati-hati. 2004 itu maksudnya adalah rata-rata 2019 sampai 2023. Ini uniknya laporan ini. Laporan ini membuat 4 kurun waktu tapi semuanya bersifat rata-rata. Karena itu laporan tahun 2024 tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan laporan 2023. Karena di 2023 juga bersifat rata-rata 5 tahun begitu. Sehingga ditekankan betul kita membacanya per laporan. Ini laporan terkininya. Yang menarik adalah terjadi perlambatan penurunan GHA. Itu dulu concern kita. Salah satu tantangan untuk ketahanan pangan ataupun swasembada pangan. Faktanya Indonesia mengalami perlambatan dalam mengatasi soal kelaparan. Ini di 2030 kalau di dalam SDGs maunya 0 ya. Mendekati 0 lah, low semua seluruh dunia. Indonesia sih sudah termasuk untung tuh moderat. Ada 60 negara yang masih serius dan alarm ya, bukan moderat. Kita mau tahu 4 komponen tadi apa sih yang membuat kita tidak membaik signifikan di 5 tahun terakhir. Ternyata dari runtutan itu yang pertama adalah child stunting ya. Stuntingnya kita membaik signifikan, berarti untuk stunting kita memang masih membaik. Lalu child wasting. Nah, ini yang jarang dibicarakan oleh pemerintah Indonesia ya. Kalau stunting ternyata ada temannya stunting itu ukuran tuh namanya child wasting. Kalau stunting itu adalah soal tinggi badan dikaitkan dengan usia, kalau child wasting itu berat badan dikaitkan dengan tinggi. Kedua-duanya dijelaskan ya di laporan ataupun beberapa jurnal juga menjelaskan itu terkait dengan ketidakcukupan nutrisi gizi gitu. Jadi dia bisa mencerminkan tingkat kelaparan jadinya. Stunting ya sudah pasti, tapi wasting juga. Nah, apa yang terjadi pada wasting? Nah, wasting itu kita ternyata memburuk ya, sempat membaik, lalu di 5 tahun terakhir memburuk. Undernourishment-nya ini, kekurangan nutrisi, ketidakcukupan pangannya ini memburuk perlahan. Jadi perlahan tapi memburuk. Memburuk itu berarti kalau digambar itu lengkungnya naik ya. Mortality kita membaiknya cukup konsisten ya. Untuk masing-masing ini beda-beda tahun yang dipakai ya.
Jadi hati-hati sekali ya bahwa ini tidak bisa dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya. Jadi kalau para pembelajar ekonomi nanti meng-googling, ini umumnya belum banyak yang memberitakan 2024, banyak membuat laporan 2023. Bahkan beberapa artikel saya lihat masih mengutip laporan 2022. Nggak bisa langsung dikaitkan begitu. Indonesia memiliki tingkat kelaparan yang tergolong sedang sejak tahun 2023 dan 2024. Pada tahun-tahun sebelumnya kita berada dalam kategori serius, meskipun seriusnya kita itu masih mendekat ke moderat. Beberapa negara di Afrika, di Gurun Sahara, itu banyak yang moderat mendekati serius dan bahkan banyak yang serius. Tetapi ini menarik ya, dibandingkan negara lain di Asia Tenggara loh. Asia Tenggara, indeks kelaparan Indonesia ini skornya lebih tinggi. Bisa bayangin ya, 16,9 itu artinya 16,9 dari 100. Itu kita urutan 77 tadi kan. Nah sementara Thailand itu skornya 10,1, peringkatnya 52. Vietnam skornya 11,3, peringkatnya 56. Indonesia hanya lebih baik satu dari Timor Leste, kedua dari Laos. Pada laporan tahun 2023 meskipun angkanya tidak bisa kita bandingkan begitu saja, tetapi kan kondisinya bisa peringkatnya. Di tahun 2023, kita masih lebih baik skor dan peringkatnya dari Filipina dan Kamboja. Di 2024 kita sudah lebih buruk dari mereka. Ini peringatan kepada program mau swasembada pangan atau ketahanan pangannya pemerintahan Prabowo, bahwa pada saat kita berambisi mau mencukupi seluruh pangan, kita kelaparan aja masih masalah besar kok di Indonesia ini. Masih masalah. Sekalipun indeks kelaparannya kita itu membaik, tetapi membaiknya jauh lebih perlahan dari dekade-dekade sebelumnya. Salah satu komponen dari 4 komponen tadi dengan bobot sepertiga itu adalah ketidakcukupan konsumsi pangan, undernourishment, undernutrisi lah begitu ya. Nah, data hal ini ada di BPS. Ya, kalau indeks kelaparan, BPS nggak buat. Nah, ini yang disebut prevalence of undernourishment, POU, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Prevalensi itu biasanya dicerminkan oleh persentasi. Jadi persentasi penduduk yang tidak mendapatkan asupan pangan yang cukup. Jadi persentasi dari seluruh penduduk ya. Nah, itu kalau kita lihat di tahun 2023, 8,53% penduduk Indonesia itu masih memiliki ketidakcukupan konsumsi pangan. 8,3 dikali 280 berapa ya? Jutaan manusia kan? Jadi masih sekitar 24 juta orang yang tidak cukup konsumsi pangannya. Targetnya RPJMN yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi untuk 2024 itu 5,2%. Hasilnya 8,53%. Boleh kita kritik ya ini ya. Kalau Anda nanti cari di mesin pencari, Kepala Badan Pangan, Menteri Pertanian, mengklaim terjadi perbaikan dengan mengatakan 8,53 ini membaik dari tahun lalu 2022. Ya kalau setahun ya begitu, tapi bagaimana kalau kita lihat selama 7 tahun? Dan data yang ada di BPS baru 7 tahun ya. Coba lihat, posisi 2023 itu lebih buruk daripada 2017, 18, 19, 20, dan 21. Hanya lebih baik daripada tahun 2022. Silakan kalau tidak percaya ini para pelajar ekonomi ini googling itu tentang POU ini. Apa pernyataan pejabat tentang ini? Saya tidak ngerti kalau kita tidak mau mengakui bahwa kondisinya itu memburuk atau khusus 2023 membaik dibandingkan 2022, tetapi itu masih buruk dibandingkan beberapa tahun yang lampau. Ini menurut saya sangat serius sekali. Memang masih kategori sedang karena masih di bawah 10% ya. Tapi kan udah deket banget tuh ke atas. SDGs menargetkan ini mendekati 0. Tahun 2030 sih, masih tunggu berapa tahun. Skor prevalensi tadi, POU tadi, ada yang provinsi, ada yang kabupaten kota. Jadi dari angka 8,53 itu sebarannya juga tidak merata. Beberapa daerah sudah sangat rendah. Itu seperti di KI 2,57%. Nusa Tenggara Barat karena dia memang lumbung daerah pangan itu 2,17%. Tetapi di Papua 35,63%. Bagaimana membacanya? Maluku Utara, Papua Barat itu di 30-an%. Kalau kita pakai angka 33% saja, itu berarti sepertiga dari masyarakat di situ, penduduk di situ, besar, kecil, tua, muda, bayi, orang renta, itu sepertiganya tidak cukup konsumsi pangannya. Itu faktanya. Kalau kita telisik lebih jauh, ada 291 kabupaten kota. Dibandingkan 514 jumlah kabupaten kota itu, ini data kabupaten kota sebelum 38 ya, itu di bawah POU nasional. Jadi maksudnya angkanya di atas 8,53. Artinya timpang ini. Ada 225 kabupaten kota, 40%. Itu skornya di atas 10%. Ada 60 kabupaten kota di atas 20%. Dan saya sudah katakan tadi, 35 kabupaten kota di atas 30%.
Mari kita kembali ke tema kita yang pertama tadi, mau swasembada pangan, mau ketahanan pangan. Ini masalah di depan mata. Kelaparan, kekurangan nutrisi dalam konteks ini, itu masih dialami oleh puluhan juta penduduk Indonesia. Jangan sampai nanti kita para pembelajar ekonomi tergoda dengan angka-angka agregat. Ini produksi sekian juta ton, konsumsi sekian juta ton. Itu adalah hanya angka agregat. Ini terkait dengan akses, distribusi, kesempatan. Dan namanya akses itu nggak hanya fisik, kejangkau ya. Entah membeli, entah dikasih. Lalu ada hal kedua yang juga berhubungan dengan ketahanan pangan, yaitu indeks ketahanan pangan. Indeks ketahanan pangan Indonesia juga sama tadi dengan indeks kelaparan. Ya tidak buruk, tapi tidak baik. Skor kita 60,2 dari skor sampai 0 sampai 100 juga sama. Naik kelas lah kalau kira-kira begitu ya, tapi nilainya 60,2. Dan yang penting lagi, kita skornya ini memang lebih baik dari 2021, tapi lebih buruk dari tahun 2018 sampai dengan 2020 loh. Jadi memburuk. Perhatikan, kita hanya di tahun 2018 pernah melampaui rata-rata dunia. Setelah itu kita memburuk, meskipun dunia juga ada kecenderungan stagnan. Tadi saya lupa mengatakan, di indeks kelaparan juga begitu. Terjadi perlambatan penurunan tingkat kelaparan dunia. Sehingga laporan itu menegaskan apa yang dimaui SDGs agar di seluruh dunia akan tidak ada kelaparan lagi, terancam untuk tidak tercapai di 2030. Bahkan diberi peringatan, ini kelaparan mulai makin melanda dunia. Nah, meskipun ada perbaikan di banyak negara, pemburukan di banyak negara lain mengeliminasinya. Nah, ini Indonesia seperti itu. Nah, faktanya juga Global Food Security Index, indeks ketahanan pangan Indonesia ini masih terbantu oleh impor. Nah, karena kita mampu beli masih. Beli impor itu masih bisa untuk menambah ketersediaan kan. Keterjangkauan adalah soal harga dan jalur distribusi fisik. Kalau keberlanjutan dan adaptasi itu yang Indonesia masih perlu juga bisa ditingkatkan. Skornya 46,3, peringkatnya 83. Artinya kalau dalam konteks ini terutama sekali adalah kemungkinan orang untuk melakukan perubahan konsumsi ya. Misalnya beras jadi umbi-umbian atau umbi-umbian dan berasnya dia kurangi, dia tambahi sayuran dan buah-buahannya. Itu namanya adaptasi dan keberlanjutan. Indonesia masih rendah dalam hal itu. Dua aspek sudah nih. Sekarang aspek ketiga. Karena kita mau swasembada pangan kan. Jadi aspek kelaparan kita sudah lihat, ketahanan pangan kita sudah. Kelaparan tidak buruk, belum buruk, tapi rawan untuk memburuk. Ketahanan kita tidak buruk, nilainya 60 dari 100, tapi juga punya kecenderungan untuk tidak sustain, tidak berlanjut daya tahan itu. Bisa turun ke di bawah 60. Nah, aspek ketiga, bagaimana sih sebenarnya pola konsumsi penduduk Indonesia? Nah, ini penting kan, karena tadi salah satu bagian dari ketahanan pangan tadi kan adaptasi. Apa yang terjadi? Ternyata menurut data terkininya 50,10% pengeluaran penduduk itu adalah untuk makanan. Ya 50-50 tapi lebih sedikit. Non pangannya kalah sedikit ya. Jadi makanan masih. Sebenarnya kita sempat mengalami penurunan porsi pangan. Porsi duitnya ya, tapi ini maksudnya. Artinya penduduk Indonesia itu memang kesejahteraannya masih sangat bergantung pada pengeluaran pangannya. Nah, teori sederhananya, makin tidak sejahtera itu porsi pangannya makin besar. Jadi grafik ini bisa dibaca secara umum bahwa tidak terjadi peningkatan kesejahteraan secara umum di Indonesia karena porsi makanannya masih separuh, bahkan memburuk dibandingkan beberapa tahun terakhir. Di samping itu, menunjukkan bahwa kalau makin besar porsi pengeluaran penduduk dalam hal pangan, berarti rumah tangga tersebut makin rentan ketahanan pangannya. Masuk akal ya? Kalau orang porsi pengeluarannya sebagian besar untuk makan, kalau ada hal-hal sedikit, misalnya dia penghasilannya berkurang, atau kemudian harga pangan tiba-tiba naik yang drastis, ya kan dia rawan, karena dia memang duitnya nggak cukup. Jadi kalau harga pangan naik, akibat ketersediaannya, maka dia rentan memenuhi kebutuhan pangannya. Kita kembalikan ke konteks, swasembada pangan itu kan tadi salah satunya adalah bagaimana produksi melebihi konsumsi, bagaimana produksi dan ketersediaannya bisa menjangkau hampir seluruh, atau seluruh sebetulnya, jangan hampir ya, rakyat Indonesia terjangkau untuk harga dan fisiknya. Lalu kalau bisa dia produksinya makin meningkatkan ketidaktergantungan kepada asing, jadi kedaulatan. Dan syukur lagi, biasanya begitu kalau yang lebih tajam ya, lebih pengen swasembada pangan itu lebih berciri, bahkan sangat disarankan region-region itu lebih mandiri, nggak hanya nasionalnya. Jadi sebagian besar regional itu memiliki kemampuan untuk swasembada. Itu dari 100% responden itu 99,35%-nya makan makanan dan minuman jadi. Masuk akal ya. Kemungkinan dia makan mie instan atau minuman-minuman bersaset, itu kan makanan dan minuman jadi.
Jadi hampir semua responden itu menjawab partisipan dalam hal makanan dan makanan jadi. Nah, yang menarik yang peringkat keduanya adalah padi-padian. Jadi mayoritas orang Indonesia itu 99%-nya ya makan padi-padian. Padi-padian berarti ya sereal ya, beras terutama. Nanti dari padi-padian itu 99%-nya beras. Ada yang gandum ya. Lalu bumbu-bumbuan, minyak dan kelapa dan seterusnya. Nah, saya kasih tanda merah. Karena ini terkait swasembada pangan ya. Ternyata hanya 70% dari responden dari penduduk Indonesia itu yang makan daging. 30%-nya nggak makan daging kan. Tentu ini survei di bulan Maret ya. Mungkin tidak tahu di bulan-bulan lain. Maka kalau kita mau swasembada pangan, itu tidak hanya soalnya adalah padi-padian. Tetapi bagaimana juga yang merah itu daging, rokok dan tembakau nggak usah dibaca ya. Kayaknya ini yang menarik juga adalah umbi-umbian itu malah baru 54,73, 55%. Padahal pengganti paling dekat dengan padi-padian adalah umbi-umbian kan sebenarnya. Ini kalau kita melihat ke depan. Makanya swasembada pangan ini harusnya kan adalah sesuatu atau ketahanan pangan lah. Sesuatu yang melebar kemana-mana. Nggak hanya soal memproduksi beras. Nah, yang menarik adalah daging sapi 0,04 kg. Berarti hanya 40 gram sebulan per orang. Ya, make sense kan dengan tadi malah ada yang nggak pernah makan. Data-data semacam ini adalah juga bagian yang harus dipertimbangkan tim ketahanan pangan ataupun tim swasembada pangan ya. Tentu tidak seluruhnya. Artinya kita cukup data sebenarnya kalau kita mau melihat, mau membuat strategi yang menyeluruh. Dalam hal kalori itu hanya kuintil 4 dan 5. Berarti yang 40% teratas saja yang memenuhi standar AKG ya. Nah, sementara kalau dalam hal protein memang 3, 4, 5. Yang 1, 2 tidak memenuhi. Maksudnya, kalau dibaca sederhana, separuh dari penduduk Indonesia itu tidak memenuhi AKG. Tadi kalau dalam hal rangka VOU masuk dia masih, tapi tidak cukup gizinya. Maka ini menjadi agenda yang sangat serius sebetulnya untuk diselesaikan oleh negeri ini. Beras itu relatif secara kilogram, secara volume itu sedikit menurun ya. Berarti ada orang yang melakukan perpindahan dari konsumsi beras menjadi konsumsi yang lain. Itu di perkotaan mulai terjadi ya. Tetapi dari sisi pengeluaran tetap meningkat karena harga beras punya kecenderungan meningkat. Nah, jadi beras masih tetap menjadi komoditas terpenting. Nah, nampaknya juga dari sejauh yang kita lihat dari usaha pemerintahan Jokowi maupun ini tadi, belakangan-belakangan ini diumumkan, itu masih kelihatannya tanda-tandanya mau produksi beras yang dioptimalkan. Tadi dari informasi kita tadi sebenarnya strategi lain mengurangi konsumsi beras menjadi disubstitusi. Entah itu ke umbi-umbian atau menambah sayuran dan buah-buahan. Kanal ini juga pernah menyampaikan kajian tentang sayuran dan buah-buahan. Sebenarnya meskipun kita neto impor, secara produksi kita cukup. Nah, ini kan berarti bisa dikaitkan dengan ini juga, dikaitkan dengan ketahanan pangan juga, supaya kita nggak buntu ya, nggak melihatnya soal beras dan beras saja. Bagaimanapun, faktanya adalah terjadi penurunan produksi padi, lalu terjadi penurunan produksi beras. Akibatnya, impor beras meningkat. Secara simpelnya begitu. Produksi padi di atas, produksi jagung di bawahnya, lalu kedelai, kacang hijau, kacang tanah. Jadi produksi pangan-pangan utama ini kalaupun tidak turun stagnan. Jadi tidak ada yang meningkat signifikan. Kalau kita mau ketahanan pangan yang kuat, kalau kita mau mencapai swasembada pangan, ini faktanya dulu ini. Mau diapain ini fakta ini? Produksi ubi kayu dan ubi jalar. Meskipun ubi kayu dan ubi jalar ini kita tidak impor ya, relatif tidak impor. Jadi ini mungkin salah satu alternatif untuk mengalihkan pola konsumsi tadi. Dari beras ke ini salah satunya. Saya tidak punya informasi baik tentang sagu, mungkin juga perlu dipelajari. Lalu ada daging sapi, ada susu yang juga produksinya tidak menggembirakan. Ekspor hasil pertanian kita landai, sementara impornya meningkat. Dalam konteks seperti itu yang ingin kita perbaiki di ketahanan pangan dan swasembada pangan ini. Ketika kita mau meningkatkan produksi dan terutama sekali juga meningkatkan kesejahteraan petani, ternyata mayoritas petani adalah petani gurem dan kondisi 2023 lebih buruk dari 2013. Maka kalau misalnya alternatifnya adalah food estate, ya berarti bukan memperbaiki yang ini ya. Mungkin beberapa kajian mengatakan malah justru bisa membunuh ini. Nah, maka masalah ketahanan pangan dari kita uraikan tadi ada soal produksi, ada soal distribusi, tata niaga, ini nanti kan soalnya bisa kemana-mana, soal pupuk buat produksi padi dan sebagainya. Lalu ada soal pasar global karena kita masih membutuhkan impor. Ada soal tersedia dan terjangkau di setiap saat karena volatilitas harga pangan ini masih merupakan yang
yang serius di negeri ini. Bahkan ketika terjadi deflasi kemarin, pangan disalahin juga tuh karena sempat naik tinggi sehingga beberapa bulan jadi turun dia, dan turunnya itu membuat deflasi. Itu sebenarnya menurut saya tidak sehat itu argumen-argumen pejabat seperti itu. Kita kan bisa lihat masing-masing komponen itu. Pemerintahan Prabowo ingin mewujudkan swasembada pangan 4-5 tahun ke depan. Ada alokasi anggaran, ada koordinasi kementerian lembaga, dan ada program food estate. Ada soal makanan bergizi gratis MBG ya. Itu artinya juga menjawab tadi soal indeks kelaparan dan VOU ya, prevalensi undernourishment. Itu berarti keren lah. Lalu dari sisi tekad. Tetapi fakta yang ada untuk diperbaiki itu lumayan berat ya. Belum berat banget, tapi cukup berat. Dan berat itu dalam konteks prospek-prospeknya tidak ada tanda-tanda yang bagus. Nah, solusinya apa? Produksi sebagian besar komoditas pangan cenderung turun atau stagnan. Dan yang penting juga kesejahteraan petani tidak membaik, bahkan sebagian cukup besar memburuk, antara lain karena kepemilikan lahan yang sempit. Ini tidak bisa juga dijelaskan hanya dengan nilai tukar petani yang belakangan ini agak membaik, karena kesejahteraan itu tidak hanya NTP. Dan kita harus breakdown lagi di masing-masing petani apa. Secara kasat mata, dari jumlah penduduk miskin, separuh betulan loh ya, itu berkepala rumah tangga petani. Kita mengira jumlah petani itu berkurang. Sebetulnya bertambah, sawahnya berkurang. Akibatnya, hasil dari satu sawah atau dari satu peternakan, rakyat ya maksudnya, itu berkurang. Kami dari Bright Institute, saya Wali Rizky, ekonom senior dari Bright Institute, menyarankan agar tidak saja terfokus dalam produksi yang sebesar-besarnya agar melebihi konsumsi. Melainkan satu, perhatikan kesejahteraan petani. Apalagi food estate itu nanti membawa pekerja dari luar wilayah tersebut. Mohon maaf, apalagi nanti mungkin memberdayakan aparat, umpamanya TNI disuruh jadi food estate. Ini kan masalah bisa mencerabut petani-petani lokal. Bagaimana dengan kesejahteraan petani yang gurem tadi? Soal kedaulatan pangan itu tidak hanya terhadap asing ya, terhadap ketergantungan pada usaha-usaha besar. Saya tidak anti food estate, tetapi menurut saya gagasan food estate kalau dibayangkan di satu wilayah diurus oleh swasta, apalagi ada asingnya dan seterusnya, sepertinya bukanlah ide yang bagus gitu loh menurut saya. Itu kayak analgesik ya, mau mengobati persoalan jangka pendek. Tetapi jangka panjang dan menengah dan panjangnya berat. Karena jangka menengah panjangnya kita itu sekali lagi adalah tadi, ada soal kelaparan, ada soal ketidakcukupan gizi, ada soal kesejahteraan petani, dan ada soal negara tidak boleh bergantung pada asing ataupun pada perilaku sekelompok orang untuk menentukan hajat hidup orang banyak. Jadi diperlukan strategi yang menyeluruh jika Prabowo ingin Indonesia swasembada pangan. Dibanding dengan narasi-narasi yang besar, buktikan 1 tahun ke depan ini apakah terjadi perbaikan dalam hal-hal yang kita bicarakan di atas tadi. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa swasembada selalu dikoordinasikan oleh pusat bukan? Nah ini benar, ini pertanyaan yang sekaligus ya ini jawabannya. Kalau saya termasuk yang berpendapat begini. Salah satu kritik saya terhadap pidato Pak Prabowo dan follow up sejauh ini, tapi ini bagus kita utarakan, siapa tahu dijadi perhatian. Mestinya swasembada pangan itu lebih fokus pada daerah, tentu dengan monitoring dan koordinasi nasional. Kenapa? Tadi sudah saya katakan, karena bukan soal produksi totalnya kan. Kalau dia lebih ke lokal, mungkin kalau kabupaten kota masih sulit ya sifatnya provinsi atau enggak region lah, region pulau atau antar pulau. Itu kan memungkinkan efisiensi dalam banyak hal, dan yang lebih penting soalnya adalah apakah produksi yang meningkat itu membuat petani lebih sejahtera. Itu saja, karena banyak tempat yang produksinya meningkat, tidak hanya soal pangan ya, beberapa sayuran, buah-buahan, jadi pangan juga sih itu, tapi sebutlah buah sayur segala itu malah mereka dirugikan gitu, bisa buang bahkan. Nah, kenapa saya tadi melebar pembicaraannya? Melebarnya begini, kita jangan sampai ketika kita bicara pangan tuh di kepala kita yang bincang pembelajar ekonomi juga beras gitu loh. Yang urusannya itu adalah nutrisi gitu, AKG, angka kecukupan gizi, ada kalori, ada protein, ada edukasi. Jadi bisa saja orang mengurangi beras, menambahi sayur dan buah yang lebih terjangkau di lokal tersebut. Ya kalau saya di Jakarta ini ya, jadi di Jakarta ini memang buah sama sayur itu mahal, lebih mahal dari beras. Tapi di daerah-daerah kan bisa. Jadi kenapa tadi saya ajak para peserta ini untuk bicaranya melebar? Karena
Jangan sampai swasembada pangan itu di downgrade menjadi swasembada beras, bahkan di downgrade lagi jumlah produksi beras dibandingkan konsumsi beras. Tapi sesuai nih pertanyaan ini, dia harus dikaitkan dengan lokal. Maksudnya lokal ini bukan soal rasa kedaerahannya, bukan, tetapi soal kemungkinan lebih mengcover kesejahteraan petani setempat. Dan beberapa kawan saya ya pakar itu sangat anti dengan polisi. Saya tidak anti, saya kritis. Kalau kawan saya itu profesor anti betul ya. Wah nggak bisa itu katanya karena itu sama sekali tidak menguntungkan petani, kurang lebih begitu. Nah kita ini kan diskusi ya, kita simpan dulu wacana ini juga untuk selanjutnya. Apakah kerentanan ini dipengaruhi oleh perubahan selera menu? Masyarakat meninggalkan menu tradisional yang mengakibatkan bahan dasar tradisional ditinggalkan. Benar, tapi itu agak lampau ya. Jadi ketika terjadi perpindahan dari sagu, dari kebiasaan makan umbi-umbian di beberapa daerah, kalau ini agak sedikit kita salahkan pemerintahan Soeharto ya, yang ngajak seluruh rakyat Indonesia makan beras. Nah, kembali lagi dari beras ke yang lain, nampaknya perlu effort ya, perlu usaha. Kalau di kota, terutama kelas menengahnya, emang terjadi pergeseran, bukan karena disuruh pemerintah, karena kena gula darah misalnya, lalu makannya lebih hati-hati. Saya contohnya ya ini. Tetapi kalau kita bicara keseluruhan tadi, sebenarnya malah sekarang yang kita butuhkan ini harus ada perubahan selera menu yang teredukasi ya. Jadi teredukasi itu maksudnya pemerintah emang punya program gitu kan, banyak instrumennya kan. Daripada ngiklan yang aneh-aneh kan, kenapa nggak ngiklan orang untuk ya makan singkong, makan ubi, itu tidak jauh beda dengan makan beras. Misal begitu, tentu ini di tempat yang ubi dan singkongnya tersedia dan terjangkau lebih murah. Kalau di Jakarta ini kayaknya nggak banyak beda. Saya makan talas ya sama kimpul misalnya, itu ternyata kalau di Jakarta mahal ya malah. Kenapa tadi benar dengan pertanyaan di atas ini harus ke daerah? Saya ulangi loh ya, kunci dari pembicaraan saya ini salah satunya, jangan menyamakan swasembada pangan dengan swasembada beras, dan jangan disempitkan menjadi produksi beras melampaui konsumsi beras. Tapi dikontekskan lebih luas, ada indeks kelaparan, angka kecukupan gizi, ada indeks prevalensi of under nourishment, nutrisi ya. Di luar itu semua ada soal bagaimana petani sejahtera, karena masih ada 42 juta petani. Itu berarti menyangkut 100 juta penduduk, itu kan petaninya. Coba sepertiga penduduk kita itu terkait dengan pertanian. Bagaimana kita tidak memikirkan mereka yang di urutan teratas untuk dipikirkan. Dan separuh dari penduduk miskin yang 25 juta itu adalah kepala rumah tangganya, petani. Jadi ada yang menarik dalam hal sapi perah ini ya. Sapi perah ini mengalami populasinya stagnan, sehingga produksi susunya juga stagnan. Sehingga kita impor susu, kita impor sapi pedaging. Itu ada yang langsung ya, bukan langsung ya, artinya hanya dalam tempo singkat itu kemudian dijadikan produksi daging. Ada yang dipelihara sampai beberapa bulan, tapi prinsipnya impor itu. Sementara kita hanya impor selama ini dan tidak banyak. Sapi perah itu bibit sapi perah. Nah, jadi bukan sapi perah didatangkan lalu dia langsung mengeluarkan susu di sini, nggak, dipelihara dulu, begitu. Nah, saya tidak punya informasi juga tentang bagaimana dia dikembangbiakan si sapi perah tadi. Nah, ketika ada ide mengimpor sapi perah itu dalam rangka MBG ya, saya terus terang saja juga agak bingung ya. Ini maksudnya datangkan sapi perah yang sampai sini berproduksi, atau bahkan di jalan sudah bisa kita tampung produksinya, atau mungkin seperti yang sudah. Berarti kan mengimpor bibit sapi perah yang kemudian dibesarkan. Ini banyak masalah ya. Pertama itu impor sapi perah itu termasuk perdagangan yang tidak terlalu luar biasa ya dibandingkan sapi pedaging. Kenapa? Karena kalau sapi pedaging itu adaptasinya itu, saya tidak ahli ya di pertanian, tapi karena saya studi tentang ini, mau nggak mau baca pendapat para ahli di bidang ini ya. Karena adaptasinya ketika pedaging itu pun bahkan mengalami pengurusan dulu ketika datang. Ini saya diberitahu oleh teman saya pelaku maupun oleh kawan saya yang ahli ya. Baru nanti menggemuk. Lah kalau sapi perah belum tentu iklim, treatment dan sebagainya, susah, itu lebih susah. Sehingga saya tidak tahu imajinasinya bagaimana mengimpor sapi perah itu dan prosedurnya seperti apa, karena itu tidak termasuk ya, kalau memang berhasil terobosan ya. Tapi bisa, ini beda nih kalau ngimpor sesuatu yang mudah ya. Ini barang hidup
Barang hidupnya itu tidak sekedar hidup, dia memerlukan iklim, memerlukan treatment, macam-macam yang cocok untuk produksi yang optimal. Makanya kita jarang impor sapi perah, impor pedaging iya. Dan ketahanan pangan ya bagus saja sebetulnya kalau memang bisa impor, tentu dengan studi yang para ahli dulu ya. Kalau misalnya kita impor bibit sapi perah, lalu nanti pelan-pelan kita memperbanyak, ya itu saya tidak tahu, mungkin saja itu jadi terobosan. Tapi kalau dikaitkan dengan makanan bergizi gratis ya berarti kan nggak mungkin tahun depan bisa dijalanin, nggak mungkin tahun depannya lagi kalau berhasil impor sapi perahnya itu. Gitu Pak. Impor hasil pertanian, ekspor hasil pertanian. Itu kan impornya mencapai 11,5 miliar di 2023, kemungkinan 12 miliar dolar di tahun 2024 ini. Ini termasuk impor sapi ya di sini ya, bukan hanya tanaman ya. Sementara ekspor impor kita itu mencapai 200 hampir 300 miliar dolar ya. Jadi kan 20 dari hampir 300 itu kan presentasinya tidak besar. Kalau ditambahi lagi, maka dari sisi agregat selalu saja ya tidak berbahaya. Tetapi kalau yang detail-detail begini ditambahi di semua, jadi kita mau apa tadi? Impor susu, impor sapi perah, kemudian mendatangkan pelakunya di sini. Kita tidak hanya bicara ekspor impor. Jadi di dalam neraca perdagangan kita ada yang lebih luas dari perdagangan, namanya transaksi berjalan, neraca barang dan jasa. Nah, kalau kita memberi kesempatan kepada investor asing masuk, kita memiliki kewajiban untuk memberikan keuntungan di tahun-tahun mendatangnya. Nah, kalau sebagiannya dengan utang, jadi umpama nih, biar melebar lah, jangan cuma pangan nih, kereta cepat misalnya, kan ada yang sifatnya investasi, dalam arti dia masuk, ada juga yang sifatnya utang gitu. Tapi di proyek yang sama itu membebani bunga, membebani ini. Tentu dalam perhitungan yang matang antara beban dengan hasil yang dihasilkan oleh Indonesia lebih baik itu oke. Tapi saya ingin ingatkan, nah maka risiko muncul nih. Ya saya sepadankan sajalah dengan kereta yang kita impor ataupun kita datangkan investornya itu pakai valuta asing. Rewardnya apa pembayarannya. Sementara produksi kita kan rencananya tidak untuk ekspor itu produksinya, tapi untuk penggunaan dalam negeri. Sama dengan kereta, penumpangnya kan bayarnya rupiah. Maka dari konteks itu, apapun kebijakan-kebijakan yang menekan neraca transaksi berjalan, yang kurang memperhitungkan bertahun-tahun ke depan, dia akan memperburuk kondisi. Dan kita sudah defisit transaksi berjalan, itu belasan tahun kecuali tahun 2021 dan 2022. IMF sudah memproyeksikan kita akan defisit sampai 2029. Kalau tambah-tambahi lagi, tidak ada negara, kecuali Amerika ya, Amerika itu nggak bisa jadi ukuran, dia itu memang negara dengan pengecualian, dia boleh nyetak apa saja, dia boleh nyablon dolar, dia boleh bercandanya begitu ya. Jadi kalau wah Amerika defisit tiap tahun, APBN-nya defisit transaksi, nggak usah pakai Amerika, itu ekonominya beda. Nah dengan negara-negara yang sebaya, itu negara-negara emerging markets, itu jika mengalami tekanan transaksi berjalan bertahun-tahun, mau ditambahi dengan peristiwa ini lagi. Transaksi berjalan saya ingatkan, bukan hanya impor barang tadi. Ketika investor masuk, dia akan menekan transaksi berjalan tahun-tahun ke depan. Maka kebijakan-kebijakan seperti ini mestinya di pemerintah. Itulah gunanya ada Menko, itulah gunanya ada staf khusus ekonomi presiden. Presiden harus diberi gambaran, jangan memecahkan satu masalah, menimbulkan di masalah lain. Nah kira-kira begitu Mar. Jadi dalam jangka pendek, itu tidak berbahaya. Tapi dalam jangka menengah, langkah-langkah seperti itu dan langkah-langkah lain yang sejenis, yang isinya mengundang investor asing, yang isinya mengimpor, itu bisa jadi cukup rawan buat perekonomian Indonesia di tahun-tahun mendatang. Makasih ya, mudah-mudahan kita berjumpa lagi kembali Selasa depan. Lebih kurangnya kami dari Bright Institute mengucapkan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.